Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN. Materi hari ini yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara RI dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mengetahui kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan Kementerian Negara serta lembaga pemerintahan non-kementerian. Penjelasan yang pertama yaitu tugas Kementerian Negara RI. Dari uraian sebelumnya, kalian tentu sudah memahami bahwa sistem pemerintahan negara kita menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem ini, kedudukan presiden sangat kuat karena presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak, seperti ada tertulis pada tabel 1.1 paket halaman 10 dan 11 dengan judul Kewenangan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dibaca supaya pemahaman kalian bertambah. Selanjutnya, tugas dan kewenangan presiden sangat banyak, tidak mungkin dikerjakan sendiri karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya dalam tugasnya. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Serta kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian RI diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara itu diatur dalam undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik 45 juga mengatur sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara seperti kedudukan, tugas, pokok, fungsi, susunan organisasi, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara yaitu A. Urusan pemerintah yang nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pemerintahan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, dan perikanan. Yang ketiga, urusan pemerintah dalam rangka penajaman,
koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, BUMN, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Berikutnya yaitu mengenai klasifikasi Kementerian Negara RI. Dikategorikan menjadi 3 penggolongan, yaitu yang pertama berdasarkan urusan pemerintahan yang sama, yaitu nama kementeriannya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, atau nomenklatur, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertanahan. Klasifikasi yang kedua, kementerian yang tugasnya menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Kementerian Agama, Hukum dan HAM, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Kementerian Sosial, Tenaga Kerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berikut klasifikasi yang ketiga, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintah negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara, BUMN, Koperasi, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Kesekretariatan Negara. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan meliputi Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Sosial, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian koordinasi yang ketiga yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meliputi Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, BUMN, dan koperasi serta usaha kecil dan menengah. Yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Yang ketiga, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau LPNK, merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu, berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Keberadaan lembaga ini diatur oleh Peraturan Presiden RI, yaitu Kepres RI nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi,
dan tata kerja lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian berjumlah 31 lembaga, yaitu Badan Intelijen Nasional atau BIN, Badan Narkotika Nasional atau BNN, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI, Lembaga Administrasi Negara LAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, Lembaga Sandi Negara LEMSANEK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, Badan SAR Nasional Basarnas, Badan Pertanahan Nasional BPN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Kepegawaian Negara BKN, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas, Badan Standarisasi Nasional BSN, Badan Tenaga Nuklir Batan, Badan Urusan Logistik Bulog, Badan Urusan Statistik BPS, Badan Pertanahan Negara BNN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Sekian pembelajaran untuk hari ini, dan selengkapnya Anda baca di buku paket halaman 20 sampai 21. Tugas kalian mencatat ringkasan dari tayangan video pada buku catatan. Sekian, selamat pagi, terima kasih.